Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan lanjutkan belajar kita membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Pada kesempatan ini kita akan coba membuat sebuah opening yang di situ nanti ada semacam isian nama pengguna dan juga keterangan lain ya. Kalau di sini misalnya asal sekolah, atau Bapak Ibu bisa buat yang lain sesuai dengan kreativitas dari Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih nanti tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi kita coba preview dulu. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Ini ada judulnya. Untuk penulisan judul nanti Bapak Ibu bisa menggunakan banyak cara ya. Bisa ditulis langsung di Articulate Storyline atau menggunakan aplikasi lain juga bisa. Kemudian di sini ada semacam halaman login, walaupun ini sebenarnya bukan login tetapi hanya inputan nama pengguna. Kemudian nanti ada asal sekolah. Nah, ini bisa Bapak Ibu rubah ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, apa yang akan direkam dari input user kita nanti. Nah, kalau sudah diisi nama dan asal sekolah nanti diklik login. Jadi kalau belum diisi dia belum bisa login. Nah, ini baru bisa login kalau di isi nih datanya. Misalnya namanya Heri Susanto, asal sekolahnya misalnya SDN 3 Agak Sifat misalnya. Nah, kalau sudah diisi kemudian diklik login. Nah, ini anggap aja ini halaman utamanya, walaupun ini belum di desain ya, belum halaman utama yang sebenarnya. Nah, kira-kira itu nanti kita akan membuat opening seperti itu tadi. Nah, gimana cara membuatnya? Kita akan coba buat dari awal. Kita ke new project lagi seperti ini. Kemudian seperti biasa kita klik 2 kali, kita atur story size nya. Ini perbandingannya 16:9. Ini saya rubah ke 970. Tingginya menyesuaikan. Oke. Kemudian playernya saya atur seperti yang di video sebelumnya. Ini centangannya saya hilangkan semua, termasuk titlenya misalnya saya hapus semua, titlenya, volumenya, captionnya. Oke, seperti itu. Kemudian saya coba ini hapus juga edit properties ini tombol-tombolnya saya nonaktifkan semua. Baik, kita mulai dari membuat background. Membuat backgroundnya kita bisa menggunakan gambar yang sudah Bapak Ibu siapkan. Jadi insert picture ya, gambar backgroundnya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat media pembelajaran ya, biasakan untuk menyiapkan aset medianya terlebih dahulu, disendirikan. Ada background, kumpulan background, ada gambar yang dibutuhkan, gambar icon yang dibutuhkan, mungkin ada sound effect yang digunakan, template-nya dan seterusnya, itu disiapkan. Jadi ketika kita melakukan editing itu bisa lebih cepat. Baik, kita coba masukkan backgroundnya. Nah, misalnya ada beberapa pilihan background yang sudah saya siapkan. Misalnya saya pilih yang ini, kemudian klik open. Nah, seperti ini. Jadi ini ukuran gambarnya itu sudah sesuai dengan ukuran layarnya.
Jadi ukuran layarnya tadi itu kan pixelnya ini ya 970 kali 546. Jadi Bapak Ibu misalnya punya gambar supaya bisa persis seperti ini ya, seukuran antara layar dengan gambarnya, maka kita bisa edit gambar ya, kita bisa edit gambar. Contoh misalnya saya punya gambar background ya, punya background misalnya kita pilih yang besar ya. Misalnya ini ya, ini awalnya ukurannya 1300an kali 850. Nanti kita ubah dulu. Cara mengubah dimensinya itu kita klik kanan, kita edit open with, kemudian kita pakai pen aja, misalnya kita pakai pen, kemudian kita klik resize. Nah di sini pakai pixel. Nah ini ukuran yang segini kita rubah, kita aspek rasionya ini kita nonaktifkan aja, kita ubah sesuai dengan ukuran layar yang di artikel storyline yang kita buat tadi, yang sudah kita atur. Kemudian vertikalnya 546 kalau nggak salah. Kita bisa cek di sini 970 546 ya, 970 546. Kemudian diklik OK. Nah selesai. Nah, ini tinggal kita simpan, kita tutup. Jadi misalnya kita masukkan di sini, nah ini langsung bisa tepat sama dengan ukuran layarnya. Nah seperti ini, itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian setelah misalnya kita pakai background yang ini tidak apa-apa, kemudian kita buat judulnya ya, judulnya, atau kita insertkan logo-logo yang dibutuhkan ya, misalnya logo sekolah atau logo Tutwuri Handayani atau apa. Nah ini kita masukkan di sini. Mungkin di gambar, nah misalnya ada logo Jawa Tengah misalnya atau apalah, Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri desain depannya ya, ini seperti ini. Kemudian tambahkan lagi misalnya punya logo lain, nah misalnya ini, atau logo sekolah Bapak Ibu sendiri-sendiri ya, ditambahkan juga bisa, atau tanpa logo juga tidak masalah. Kemudian kita buat atau kita perbesar dulu biar lebih ini kelihatan ya. Nah ini kita buat pakai misalnya textbox ya, textbox. Kita tuliskan misalnya media pembelajaran interaktif misalnya. Nah ini saya tidak akan berlama-lama di desainnya, nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Kemudian kita copy aja di bawahnya, misalnya ini mapelnya apa, misalnya ini temanya tentang apa ya, sanitasi hygiene. Nah itu sanitasi hygiene, Bapak Ibu bisa atur ketebalannya, warnanya, misalnya warnanya hijau. Kemudian diperuntukkan untuk kelas berapa misalnya ya, untuk kelas 10 SMK Tata Boga misalnya. Nah misalnya seperti ini, Bapak Ibu bisa tambahkan nama Bapak Ibu di sini. Nah, ini sekedar contoh aja, Bapak Ibu bisa buat sendiri yang lebih bagus. Nah sekarang kita coba buat kotak loginnya di sini. Di sini nih, di sebelah kanan saya akan buat kotak dulu seperti ini. Nah misalnya seperti ini,
saya rubah ininya, warnanya sesuai keinginan Bapak Ibu ya. Ini ya misalnya seperti ini. Kemudian seperti biasa saya biasanya menghilangkan outline-nya, garisnya. Ini Bapak Ibu bisa seperti ini atau diedit ya sesuka Bapak Ibu, misalnya transparansinya dirubah atau gimana, terserah dari Bapak Ibu. Nah misalnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk memasukkan ini ya, nama dan juga asal sekolahnya misalnya, atau nomor absen misalnya. Ini kita hilangkan dulu no outline. Kemudian ini misalnya kita cari yang lebih apa ya, tebal. Nah misalnya seperti ini, kita bisa atur lagi. Nah seperti ini. Kemudian transparansinya kita coba ubah, klik kanan, format shape. Nah misalnya seperti ini ya, tidak terlalu kelihatan. Nah misalnya seperti ini. Kemudian outline-nya kita hilangkan juga. Nah sudah, kita bisa tambahkan untuk menarik ya, gambar juga, misalnya insert picture, misalnya di icon, misalnya nama ya, misalnya pakai ini. Nah seperti ini kita bisa masukkan di isian ini di sini. Nah ini seperti ini. Kita bisa atur letaknya sesuai yang kita inginkan. Nah supaya nggak terlalu hitam, biasanya saya senang di transparansinya ya dirubah. Nah misalnya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa copy lagi aja di bawahnya. Kemudian kita tambahkan misalnya ini. Nah ini kita bisa perkecil sesuai yang kita inginkan. Nah seperti ini. Kemudian seperti yang di atasnya, kita klik kanan format shape, kita atur misalnya sampai ini ya. Nah misalnya seperti ini. Nah ini sudah siap. Kemudian kita buat kotak untuk memasukkan teksnya. Ini wadahnya. Kemudian kita coba klik insert, kemudian ini menggunakan ini ya, insert input data entry. Nah ini text entry field. Nah ini yang ada tulisan AB nya, ini kita klik, kemudian kita buat di sini. Nah ini kita masukkan di sini. Nah ini kita bisa ubah, misalnya ini kita tuliskan nama lengkap. Nah kita bisa perkecil posisinya 12. Kemudian kita coba klik kanan format shape, text box. Di sini kita pilih yang middle, jadi posisi teksnya nanti biar di tengah. Nah seperti ini. Kemudian kita coba atur, tadi lupa format shape, transparansinya ini kita nolkan. Mana transparansinya ini ya, kita buat biar sama dengan ini ya, kita buat sama. Nah biar nggak kelihatan seperti itu. Kemudian
biasanya accept lainnya saya nonaktifkan. Nah seperti itu. Kemudian ini sudah jadi, kita coba copy aja. Nah seperti ini. Nah tinggal kita edit ya, misalnya asal sekolah. Nah udah selesai, tinggal kita beri nama. Nah ini yang text entry, ini kita beri nama variabelnya. Caranya diklik manage ya, project variable ini kita klik. Kemudian text entry ini nama lengkap, ini kita rubah aja, misalnya nama. Oke, kemudian yang ini adalah asal sekolah. Nah seperti itu, kemudian klik OK. Selesai, ini sudah disiap. Kemudian kita buat tombol di bawahnya, tombol login. Nah Bapak Ibu bisa membuat tombolnya menggunakan ini juga bisa, atau membuat pakai shape juga bisa. Jadi misalnya tombolnya pakai ini ya, seperti ini. Kemudian kita detach dengan tulisan login. Kemudian mau warnanya seperti apa, kita tinggal memilihnya ya, misalnya warnanya merah lah, tidak apa-apa, seperti ini. Kemudian outline-nya saya hilangkan ya, udah ya. Nah udah jadi. Nah setelah itu kita berikan tambahan petunjuk untuk pengguna juga tidak masalah. Misalnya kita tambahkan teks di sini, misalnya silahkan isi nama lengkap dan asal sekolah, kemudian klik login misalnya. Nah ini kita bisa tambahkan perintah supaya user yang menggunakan itu tahu apa yang harus dilakukan ketika membuka pertama kali aplikasi yang kita buat. Nah ini bisa kita beri warna ya, seperti ini misalnya. Nanti Bapak bisa atur sendiri, misalnya nah ini ya, boleh warnanya hitam atau putih ya. Nah seperti itu. Nah misalnya seperti ini. Sudah selesai. Kemudian ketika ini kita preview, nanti tampilannya seperti ini. Nah seperti ini. Ini harus dimasukkan, ada yang kita bisa masukkan. Nah ini tombolnya belum berfungsi karena belum kita buat triggernya. Nah kita coba buat ini ya, tombolnya berfungsi. Kita coba edit sedikit, jadi ketika nanti di mouse over jeda tombolnya berubah warna. Kita klik ini kotak loginnya, kemudian klik state, edit state, kemudian kita pilih new state, kita pilih hover misalnya, hover, kemudian klik add. Nah kemudian ini kita rubah warnanya, misalnya kita rubah jadi orange misalnya. Nah gitu, sudah selesai. Kemudian kita klik done. Nah kita akan coba buat satu slide lagi. Anggap aja slide yang baru nanti adalah halaman menu utama. Ini halaman opening atau login. Kemudian ketika diklik login, maka akan menuju di halaman awal atau halaman menu utama. Nah, ini kita coba buat slide baru. Boleh klik kanan new slide, dipilih ini ya, boleh. Atau kalau saya ini aja, kita buat duplikatnya ini aja. Kita klik kanan, kemudian duplikat. Nah ini kita sudah di slide 1.2, di slide yang berbeda. Jadi kalau kita klik story view, kita ada dua slide. Slide yang pertama kita buat, slide yang kedua yang kita duplikat tadi, jadi isinya sama. Kita klik dua kali pada slide yang kedua,
Kemudian kita hapus isinya. Ini kita hapus saja isinya, backgroundnya biar sama. Kita blok. Nah, anggap aja ini adalah halaman utamanya. Kita belum membuat ini, tapi kita coba tandai aja. Misalnya di sini adalah halaman menu utama, misalnya halaman menu utama. Kita tampilkan seperti ini misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Anggap aja ini halaman menu utamanya. Nah, bagaimana menghubungkan yang di slide 1 tadi? Ketika diklik sini, kemudian bisa membuka yang slide ini. Nah, kita kembali ke sini dulu. Caranya saya perbesar. Caranya adalah kita klik di tombolnya, kemudian kita klik create new trigger. Jump to slide sudah benar, kemudian slide yang dituju apa dipilih. Slide yang kedua. Kemudian ketika diklik dia akan menuju ke slide berikutnya. Kemudian kita klik OK, selesai. Nah, kita coba masukkan beberapa ini ya. Masukkan beberapa kita pilih jump to slide, kemudian pilih slide yang dituju adalah slide kedua. Kemudian objeknya kita buat kondisi ya. Ini ada tombol show condition. Kita tambahkan variabelnya, misalnya tadi ada 2 variabel yang kita buat. Yang satu nama, misalnya kita pakai not equal to ignore case. Artinya intinya kalau nama belum diisi, maka dia tidak bisa klik tombol loginnya. Jadi seperti itu, klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi tadi nama ya. Sekarang kita buat pengaturan di asal sekolah, pilihnya sama tadi. Oke, baik. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah tombol login itu tidak bisa diklik sebelum variabel nama dan asal sekolah itu diisi. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah selesai kita klik OK. Nah, kita coba preview. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau diklik dia nggak mau karena ini belum diisi, maka kita isi dulu. Misalnya Eri Susanto, asal sekolahnya misalnya SDN 3 Gagak Sifat misalnya. Kemudian diklik login. Nah, berhasil. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk membuat opening ya, membuat judul dari media pembelajaran kita. Jadi modelnya ada judul, ini ada teksnya, kemudian kita juga membuat semacam menu loginnya. Untuk sebenarnya menu login ini hanya untuk merekam identitas pengguna media kita. Dan untuk desainnya Bapak Ibu, ini hanya salah satu alternatif saja. Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, bahkan tanpa harus login pun juga tidak masalah, hanya berupa tampilan awal judul seperti itu juga tidak masalah. Baik, demikian yang bisa saya bagi untuk video kali ini, bagaimana membuat opening ya di media pembelajaran interaktif kita menggunakan Articulate Storyline 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.